Bismillahirrahmanirrahim. Dari Syekh Mahyuddin bin Al-Arabi Hadas mengatakan, barang siapa yang memiliki hajat, maka setelah surat maghrib hendaklah membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Jangan bangun dan jangan bergerak dari tempat duduknya hingga selesai. Kemudian berdoa kepada Allah dengan hajat yang dikehendaki. Selama hajatnya baik, maka insya Allah akan Allah kabulkan. Karena amalan ini teruji kemujarabannya. Sebab jika Al-Fatihah diamalkan setelah sholat, maka semua hajat akan dipermudah oleh Allah, dan itulah keajaiban surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini memiliki banyak keutamaan sehingga dikatakan sebagai ummul kitab. Bagi yang mengamalkannya tentu akan mendapatkan banyak manfaat serta keistimewaan yang luar biasa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis juga oleh para ulama. Rasulullah SAW bersabda, membaca Al-Fatihah pahalanya serupa dengan sepertiga Al-Quran. Nah, berikut manfaat Al-Fatihah yang pertama, untuk kebersihan hati. Dan barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan berwudu sebanyak 70 kali tiap hari selama 7 hari, lalu kemudian ditiupkan pada air suci kemudian diminum, maka siapa yang meminumnya akan mendapatkan ilmu serta hatinya akan bersih dari pikiran yang buruk. Lalu yang kedua, membaca Al-Fatihah agar doa cepat dikabulkan Allah. Bagi seseorang yang memiliki nadar, amalkan surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali dibaca antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat subuh selama 40 hari, lalu mintalah kepada Allah, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah apapun hajatnya. Al-Fatihah untuk keselamatan dunia akhirat. Serta barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas sebanyak 3 kali dan Al-Falaq juga Nas, maka akan selamat tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat kelak. Keutamaan Al-Fatihah dan Basmalah. Barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah yang dibarengi dengan Bismillah di antara sholat sunnah dan sholat subuh secara istiqomah, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Selanjutnya Al-Fatihah untuk kesembuhan, pelunasan hutang, dan memiliki anak yang berbakti. Dengan izin Allah, bila mengamalkannya, maka bila sakit akan sembuh. Jika memiliki hutang, maka akan sanggup membayarnya. Dan jika memiliki anak, maka anaknya akan menjadi anak yang soleh dan solihah. Al-Fatihah untuk kelancaran rizki. Bagi siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali sesudah sholat fardu 5 waktu, maka insya Allah rezekinya akan luas serta dimudahkan dalam urusan dunianya, diberi kebahagiaan untuk dirinya sendiri serta keluarga, juga diberi akhlak yang baik oleh Allah SWT. Selanjutnya keutamaan Al-Fatihah dan doa. Apabila surat Al-Fatihah diamalkan sebanyak 125 kali setelah surat subuh, maka ia akan menemukan apa yang dicari serta berdoa, ya Allah, sebetulnya aku mohon kepadamu dengan keistimewaan surat Al-Fatihah, juga rahasianya, mudahkan segala urusanku, urusan dunia maupun akhiratku, maka kabulkanlah permohonan dan permintaanku. Al-Fatihah untuk membuka pintu rizki. Dan barang siapa yang mengamalkan surat Al-Fatihah di waktu sahur atau sepertiga malam sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rizkinya serta dimudahkan segala urusannya tanpa merasa patah dan kesusahan. Setelah membaca surat Al-Fatihah, maka baca doa berikut. Ya Allah, sebetulnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah, juga rahasianya, sampai engkau membuka pintu rahmat, karuniamu, dan juga rizkimu. Mudahkan segala urusanku, murahkan rizkiku yang banyak dan berkah tanpa merasa sulit dan payah. Engkau yang berkuasa, aku mohon kepadamu, kabulkan apa yang aku hajati. Dengan Al-Fatihah, Allah akan mengabulkan keinginanmu. Diriwayatkan dari Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi dalam kitab Qadasarallahu Sirrah, siapa yang memiliki keinginan lalu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali setelah sholat maghrib dan juga sunatnya, maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Surat Al-Fatihah juga mampu menyembuhkan sakit mata, sakit gigi, sakit perut, juga lainnya, jika dibaca sebanyak 41 kali. Al-Fatihah untuk kesembuhan penyakit. Usaha menyembuhkan penyakit dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali pada air, lalu air itu diusapkan pada kedua tangan, kedua kaki, wajah, kepala, dan seluruh badan, lalu kemudian diminum, maka insya Allah akan sembuh. Al-Fatihah untuk menguatkan ingatan. Nah, Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan orang pelupa jadi tajam ingatannya. Caranya, yang pertama, tulislah surat Al-Fatihah dengan huruf Arab pada kain putih yang suci. Masukkan ke dalam air, dalam gelas, minumkan airnya kepada orang yang pelupa.
jangan lupa untuk berdoa dan minta disembuhkan dari sifat pelupa. Dengan izin Allah, maka tidak akan menjadi pelupa lagi. Al-Fatihah untuk pengobatan saat disengat kalajengking. Saat Anda, teman, sanak saudara, atau siapapun saat disengat kalajengking, tidak usah panik, karena Al-Fatihah juga bisa menjadi obatnya. Cara pengobatan saat disengat kalajengking dan Al-Fatihah yaitu ambil wadah yang bersih, lalu isi air suci, beri sedikit garam, bacakan surat Al-Fatihah 7 kali saja dan minumkan kepada yang tersengat kalajengking. Selain membaca Al-Fatihah dan cara-cara tersebut, tentu kita juga dianjurkan untuk selalu berdoa untuk meminta kesembuhan, maka dengan izin Allah akan sembuh. Berikutnya, Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan sakit gigi. Caranya adalah letakkan jari pada tempat gigi yang sakit, lalu baca surat Al-Fatihah. Baca doa ini juga sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan dari keburukan dan juga kekejian yang aku temukan dengan doa nabimu yang jujur dan juga senantiasa di sisimu. Sedangkan Al-Fatihah untuk pengobatan sakit gigi untuk orang lain. Selain untuk kesembuhan diri sendiri saat sakit gigi, Anda juga bisa mengobati sakit gigi orang lain dengan Al-Fatihah. Berikut ini caranya. Baca doa ini sebanyak 7 kali. Ya Allah, hilangkan dari keburukan dan juga kekejian yang aku temukan dengan doa nabimu yang jujur dan juga senantiasa di sisimu. Lalu tiupkan ke arah gigi yang sakit. Al-Fatihah untuk pengobatan mata rabun. Al-Fatihah juga bisa menyembuhkan kelemahan pandangannya. Berikut terdapat dalam sabda Rasulullah, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangannya, kabur atau rabun, maka harus dilakukan. Yang pertama, memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak terlihat atau terhalang oleh awan dan lain-lain hal, lakukan pada malam kedua. Juga tidak dapat, coba pada malam ketiga atau begitu seterusnya sampai nampak terlihat bulan itu. Apabila telah nampak, hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca Al-Fatihah sebanyak 10 kali. Sesudah itu mengucapkan pula sebanyak 7 kali doa berikut. Al-Fatihah itu menjadi obat segala penyakit dengan rahmat-Mu ya Tuhan yang pengasih dan penyayang. Lalu ucapkan Ya Rabbi sebanyak 5 kali. Terakhir mengucapkan pula doa berikut sebanyak 1 kali. Ya Allah sembuhkanlah, Engkaulah yang menyembuhkan. Ya Allah sehatkanlah, Engkaulah yang menyehatkan. Dan itulah beberapa keajaiban dan kedahsyatan dari manfaat surat Al-Fatihah untuk berbagai hal, baik itu dibaca sebanyak 7 kali, 11 kali, 33 kali, 41 hingga 70 kali. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.